Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Nunu. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi ukuran penyebaran data khususnya untuk data tunggal. Ini materinya masih seputar statistika ya, jadi masih bab yang sama. Langsung saja kita masuk ke materi pada hari ini. Untuk ukuran penyebaran data memiliki pengertian itu adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya atau dengan kata lain errornya dari suatu data gitu ya. Nah, apa saja dari ukuran penyebaran data yang akan kita pelajari? Yang pertama itu adalah jangkauan atau range gitu ya. Nah, range itu atau jangkauan pengertiannya adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam suatu data. Nah, dia dirumuskan, itu rumusnya adalah R dari range, itu sama dengan X max dikurangi dengan X min, atau data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Contohnya di sini, misalkan ada suatu data, tentukan range-nya dari data tersebut, yaitu data 10, 6, 8, 2, 4, tidak perlu diurutkan, kita tinggal lihat data yang paling besar itu berapa, data yang paling kecil itu berapa. Nah, di sini untuk data yang paling besar atau X max-nya itu adalah 10, lalu X min-nya itu adalah 2, sehingga range-nya X max dikurangi X min itu 10 dikurangi 2, hasilnya adalah 8. Nah, itu mencari jangkauan atau salah satu ukuran penyebaran data. Oke, untuk ukuran penyebaran data selanjutnya adalah tentang simpangan rata-rata. Lalu simpangan rata-rata itu apa sih? Simpangan rata-rata dari sekumpulan bilangan adalah nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangannya. Nah, itu pengertiannya. Dia dirumuskan itu untuk data tunggal, tunggal dulu ya. SR atau simpangan rata-rata sama dengan jumlah atau sigma itu jumlah ya. Jumlah dari selisih XI dengan rata-rata atau X barnya dibagi dengan N gitu ya. Maksudnya di sigma ini berarti jumlah, jadi nanti setiap datanya, X itu adalah datanya dikurangi dengan rata-ratanya dibagi dengan N atau banyaknya data. Di sini keterangannya adalah SR adalah simpangan rata-rata, lalu XI itu adalah nilai datanya, lalu X bar yang ada atasnya garis itu namanya rata-rata atau mean, N-nya itu adalah banyaknya data. Nah, ini rumus untuk simpangan rata-rata data tunggal. Langsung saja kita ke contohnya. Oke, untuk contohnya di sini, nilai ulangan matematika dari 6 siswa adalah 7, 5, 6, 3, 8, 7. Nah, untuk mencari simpangan rata-ratanya, yang pertama harus kita lakukan adalah mencari X barnya atau meannya atau rata-ratanya. Caranya gimana? Jumlahkan semuanya, nggak perlu diurutin, nggak apa-apa. Jumlahin aja semuanya, 7 tambah 5 tambah 6 tambah 3 tambah 8 tambah 7. Dibagi banyaknya data. Datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dibagi 6. Nah, ternyata jumlahnya adalah 36. Dibagi 6, hasilnya adalah 6. Ini rata-ratanya. Setelah itu mencari simpangan rata-ratanya dengan cara masing-masing datanya, yang 7, yang 5, dikurangi dengan rata-ratanya atau meannya. Jadi 7 dikurangi sama 6. Harga mutlak di sini maksudnya adalah ketika hasil pengurangannya itu adalah negatif, nanti hasilnya tetap dipositifkan karena dia harga mutlak. Misalkan di sini kan 7 dikurangi 6 gitu ya, hasilnya nanti 1. 5 dikurang 6, hasilnya itu adalah min 1, tapi nanti ditulisnya tetap positif 1. Seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi gini, 7 dikurang 6 1. Lalu 5 dikurang 6, walaupun di hasilnya min 1 tetap ditulis 1, dipositifkan. 6 dikurang 6 0, 3 dikurang 6 harusnya min 3, tapi karena harga mutlak garis tegak 2, berarti hasilnya tetap positif 3. 8 kurang 6 2, 7 kurang 6 1. Dijumlahkan dibagi dengan banyaknya data atau N-nya adalah 6. 8 jumlahnya dibagi 6, hasilnya 4/3. Nah, ini simpangan rata-ratanya. Bisa ya. Oke, untuk ukuran penyebaran data selanjutnya adalah simpangan baku atau nama lainnya adalah standar deviasi.
Gitu ya. Simpangan baku atau standar deviasi dari sekumpulan bilangan adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Gitu ya. Nah, di sini dia dirumuskan dengan SD karena standar deviasi rumusnya SD sama dengan akar jumlah atau sigma dari data dikurangi dengan meannya lalu dikuadratkan dibagi dengan banyaknya data. Nah, itu ya. Nah, di sini keterangannya SD-nya itu simpangan baku atau standar deviasi, lalu X-nya tetap nilai datanya, X-barnya itu adalah rata-ratanya atau mean, N-nya itu adalah banyaknya data. Langsung saja kita ke contohnya. Oke, untuk contohnya di sini, tentukan simpangan baku dari data 2, 3, 5, 8, 7. Nah, di sini tetap kita kalau mau mencari simpangan baku maupun simpangan rata-rata, pertama dicari adalah rata-ratanya dulu atau meannya dulu. Berarti dijumlahkan semuanya nih, 2 tambah 3 tambah 5 tambah 8 tambah 7. Dibagi banyaknya data ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dibagi 5. Nah, jumlahnya 25 dibagi 5, berarti rata-ratanya atau meannya adalah 5. Lalu langsung kita cari SR-nya atau standar deviasinya. SD ya, ini salah, harusnya SD. Standar deviasinya akar dari selisih antara tiap datanya dengan rata-rata lalu dikuadratkan. Kalau ini dikuadratkan, kalau tadi kan dimutlakan, kalau ini dikuadratkan. Jadi pertama 2 dikurangi 5 lalu nanti hasilnya dikuadratkan. 3 dikurangi 5 lalu hasilnya dikuadratkan. 5 dikurang 5 lalu dikuadratkan. 8 kurang 5 dikuadratkan. Tambah 7 dikurang 5 dikuadratkan. Seperti itu ya. Nah, berarti di sini 2 dikurangi 5 min 3 dikuadratkan. 3 kurang 5 min 2 kuadrat. 5 kurang 5 gitu ya. 8 kurang 5 dikuadratkan. 7 kurang 5 dikuadratkan. Dapatlah min 3 kuadrat 9, min 2 kuadrat 4, 0 kuadrat 0. 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4. Didapat dibagi 5 ya karena n-nya adalah 5. Jumlahnya ternyata 26. 26 per 5. Nah, ini hasilnya untuk simpangan bakunya atau standar deviasi atau SD-nya. SD ya, bukan SR. Gitu. Oke, itu contohnya. Sekarang kita masuk ke latihannya. Jadi hampir sama ya, mencari jangkauan, mencari simpangan rata-rata, dan standar deviasi atau simpangan bakunya. Disesuaikan dengan contohnya, tinggal diikuti saja. Oke, selamat belajar. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang masih belum paham, silakan ditanyakan via WhatsApp atau via Zoom. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.